Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan khotbah pada hari Minggu ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, izinkan kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus berbicara di dalam hati kami. Layakkan kami oleh darah-Mu, sehingga Engkau berkenan, Bapa, berbicara pada kami. Dalam nama Yesus, pimpinlah kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada Minggu Kudus hari ini, Seksagesima, diambil dari Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-27 sampai 37. Judul perikop, kasihilah musuhmu. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan pada minggu hari ini, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada sebuah ilustrasi demikian. Seorang misionaris melayani Tuhan di tengah-tengah suku primitif di Afrika. Istrinya dibunuh oleh orang-orang di sana, dan anaknya dibuang ke sungai sebagai santapan buaya. Sedangkan dirinya dikurung dan menunggu saatnya untuk dijadikan korban persembahan bagi dewa mereka.
Syukurlah karena tiba-tiba terjadi kebakaran yang hebat. Orang-orang primitif melarikan diri, sehingga ia merasa ia mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri. Sewaktu mau meninggalkan tempat kurungan itu, tiba-tiba si misionaris ini mendengar suara anak kecil yang sedang menangis di tengah-tengah rumah yang diamuk api. Dengan susah payah akhirnya ia dapat menyelamatkan anak itu. Setelah diperhatikan, barulah diketahui bahwa anak itu adalah anak dari kepala suku yang membunuh istri dan anaknya. Sebenarnya ini merupakan kesempatan baginya untuk balas dendam dengan membunuh anak tersebut, anak kepala suku yang sudah membunuh istri dan anaknya. Tetapi ia tidak berbuat demikian. Sebaiknya ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, apa yang dapat kukorbankan sudah kukorbankan. Sekarang aku mau mengorbankan diriku dengan membawa anak ini kepada kepala suku. Mohon Tuhan, Engkau membuka pintu penginjilan kepada orang-orang ini. Biarpun karena itu aku harus mengorbankan nyawa, aku sangat rela. Setelah berdoa, si misionaris pun memeluk anak itu dan menemui kepala suku. Di mana waktu itu kepala suku sedang panik dan istrinya menangis memanggil nama anaknya. Tiba-tiba mereka melihat si misionaris yang dibencinya itu sedang memeluknya. Dengan penuh kasih sayang, si misionaris itu menyerahkan anak tersebut kepada kedua orang tuanya. Kepala suku heran dan berpikir, aku mau membunuhnya. Tetapi kenapa ia malah selamatkan anakku? Ini berarti ia bukan musuh, tetapi sahabat. Aku harus berbuat baik kepadanya. Sejak saat itu, kepala suku memberikan kebebasan kepada misionaris itu untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah suku bangsanya. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa aku harus mengasihi musuh? Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita beberapa dasar mengapa kita harus mengasihi musuh. Yang pertama, karena kasih yang diajarkan oleh Yesus adalah berbuat baik kepada semua orang. Berbeda dengan kasih dunia. Kasih dunia hanyalah bersifat baik kepada seorang yang baik dan jahat kepada seorang yang jahat. Ketika kita mendengar Matius 5 ayat 38 berkata, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Baik dibalas dengan yang baik, jahat yang dibalas dengan yang jahat. Namun bagi orang Kristen, kita terpanggil memandang salib. Disitulah terpancar kasih Kristus bagi dunia ini. Salib sebagai bukti bahwa Yesus mengasihi dunia ini, baik kepada orang yang berbaik hati kepadanya maupun yang berbuat jahat kepadanya. Banyak orang yang menghakimi dia, membenci dia, meludahi dia, bahkan bersenang-senang ketika Yesus menghadapi penghukuman di kayu salib. Mereka tertawa mengolok-olok Yesus. Namun Yesus mengampuni mereka dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hanya Yesus yang mengajarkan kasih seperti ini
di dunia. Tidak ada nabi lain atau utusan yang lain selain Yesus yang mengajarkan ini. Ajaran Tuhan kita yang begitu luar biasa, mengasihi orang baik yang baik dan yang jahat kepada kita. Jadi, jikalau kita berhadapan dengan musuh yang dimaksud adalah orang yang membenci kita, yang mengutuk kita, yang menampar pipi kita, dan yang juga meminta kepada kita. Marilah kita memandang salib Kristus yang mengajarkan kita agar meminta berkat kepada orang yang mengutuk, dan juga untuk menjelaskan kebenaran kepada orang yang menampar kita, dan juga berbuat baik apabila orang membutuhkan bantuan kita, meskipun dia tidak berbuat baik kepada kita. Yang kedua, karena di dalam diri seorang Kristen, kejahatan tidak menguasai hatinya lagi. Namun, Yesus dan kasihlah yang menguasai dan merajai hati setiap orang Kristen. Itulah perbedaan kita dengan orang-orang di dunia ini. Yang ketiga, alasannya mengapa aku harus mengasihi musuh? Karena ketika berhadapan dengan musuh, pilihan hanya dua: mengasihinya atau membencinya. Jikalau kita membaca kembali firman Tuhan, membenci, mendendam, dan tidak mengampuni adalah dosa. Jikalau kita melakukan benci, jikalau kita melakukan dendam, jikalau kita melakukan tidak mengampuni, maka dosa akan menguasai hati kita. Rasa benci kepada orang itu akan selalu hidup di dalam kita. Karena dosa ini bersifat dosa yang mengikat. Jikalau kita mengampuni, maka Allah akan mengampuni kita. Namun jikalau kita tidak mengampuni orang lain, maka Allah pun tidak akan mengampuni kita. Itu adalah hukumnya yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Yang keempat, apa alasanku harus mengasihi musuh? Yang keempat adalah bahwa tiada gunanya membenci musuh. Jikalau kita sudah membalas musuh kita dengan menghukum dia, apakah hati kita sudah terpuaskan? Apakah semua kejahatannya sudah terbalaskan? Tentu tidak. Yang terjadi hanyalah kebencian. Akan timbul kebencian kembali dari orang yang melakukan kejahatan sampai kepada keturunannya. Itulah sebabnya di dalam keluarga kita sering membenci satu sama yang lain, begitu juga yang bersaudara. Kebencian itu dan rasa tidak mengasihi itu di antara saudara juga akan bertumbuh di dalam hati keturunan yang pertama, kedua, dan seterusnya.
maka keturunan kita pun akan saling membalas satu sama yang lain. Itulah sebabnya tak ada gunanya untuk membenci orang yang tidak mengasihi kita dan yang berbuat jahat kepada kita. Ayat 37 berkata bahwa kita tidak berhak untuk menghakimi. Hanya Tuhan yang berhak untuk menghakimi, karena hanya Tuhan yang mengetahui kebenaran. Percuma saja kita melakukan hal yang jahat, karena di samping itu akan timbul perselisihan baru. Perselisihan lama akan semakin besar dengan adanya perselisihan baru. Seorang bapak akan membenci bapak yang lain, dan seorang anaknya juga akan berperang melawan anaknya yang lain. Maka tiada damai yang ada di dunia ini. Dan yang kelima, apa alasan kita mengapa harus mengasihi musuh? Karena jikalau kita tidak mengasihi musuh, kita adalah orang-orang yang sombong. Mengapa dikatakan orang yang sombong? Karena kita merasa berhak untuk menghukum dia. Kita merasa berhak untuk mencelakakan dia. Kita merasa berhak untuk menguasai dan menghukum dia. Kita merasa berhak untuk menyiksa dia dan juga menyiksa dia dengan pembalasan. Itulah sebabnya dikatakan seseorang yang ingin membalaskan adalah orang yang sombong, karena rasa egoisnya harus terjadi kepada orang yang dia benci. Saya merasa tergugah ketika kisah seorang ibu yang mengampuni teroris bunuh diri di Surabaya dengan berkata, "Aku sudah mengampuni dia." Meskipun anaknya telah mati dikarenakan bom bunuh diri yang diperbuat teroris tersebut. Dunia melihat bahwa beginilah ternyata orang Kristen penuh dengan kasih. Inilah buktinya bahwa kita sudah menyerahkan hidup kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap apa yang kita perbuat, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sentuhan firman yang mengingatkan kami untuk mengasihi semua orang, juga mengasihi musuh kami. Bapa, ajarkan kami seperti Yesus yang mengasihi semua orang, baik pun musuh, dengan memandang salib. Salib itu sudah hidup di dalam hati kami, memenangkan kami atas dosa. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom.